kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar ikut bicara. Pak, sebenarnya sekarang juga diamanahkan Pak ya sebagai tim penilai di PNS berprestasi tahun 2024 ini juga sama Pak ya. Sebenarnya udah berapa lama Pak? Saya berarti ini udah yang keempat ya berturut-turut dari Keempat 2020 berturut-turut. ya. Proses kompetisi menjadi PNS berprestasi se-Jawa Barat. Itu benar-benar kita bicara Jawa Barat secara utuh. Jadi gini ya, karena kita tuh kan mencari seorang sosok berprestasi dari pelayan masyarakat. Bukan hanya sebagai pelayan masyarakat, tapi juga pengabdi negara. Dan alhamdulillah dari 7 ke 4 tetap ada Bapak ya. Iya, dipercaya Mas. Alhamdulillah. Mungkin karena galak itu tadi. Halo Kang Teteh, kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar ikut bicara. Nah hari ini tamu yang sangat spesial yang hadir di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Tentunya bukan asing lagi kalau Kang Teteh kembali ke belakang review-review Instagram kita, nge-review YouTube-nya kita. Ini salah satu nih juri kita di PNS berprestasi PNS ya, PNS. Provinsi Jawa Barat. Ya. Ini dia Pak Ferry. Halo, Assalamualaikum Kakak Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kayaknya udah nggak asing, ini mah Kang Teteh semua yang udah ikut PNS berprestasi makanya Siap. ini mah kayaknya juri yang kemarin. Iya. Galak lagi katanya. Galak. Pak Ferry, ini boleh nih diperkenalkan ini Bapak sebagai apa di PNS berprestasi ini dan juga sekarang mengajar di mana gitu Pak? Oke, terima kasih Kang Ojak, Akang Teteh sekalian, para pemirsa untuk acara podcast BKD Provinsi Jawa Barat hari ini. Saya nama lengkap Ferry Hadianto, lalu sehari-hari memang sebagai PNS juga PNS di juga. Universitas Pajajaran dan saat ini dikasih amanah sebagai Ketua Prodi S2 Ilmu Ekonomi di FEB Unpad. Ya. Nah, udah nggak asing Pak kayaknya mah kalau teman-teman dari yang kemarin seleksi. Karena mah ada ini si Bapak ini mah yang kemarin cenah di kana tengawaskeun abi si Bapak teh naonnya cenah. Pak, sebenarnya sekarang juga diamanahkan Pak ya di sebagai tim penilai di PNS berprestasi tahun 2024 ini juga sama ya. Sebenarnya udah berapa lama Pak? Saya berarti ini udah yang keempat ya berturut-turut dari 2020 ya. Dari 20, dari 21, 2023, 2024. Udah 4 tahun berturut-turut. Ya, kepake terus. Paling senior kayaknya. Paling senior Pak. Ya tentunya kalau lihat dari sisi 4 tahun ini pasti Bapak banyak lah menemukan potensi-potensi PNS di Jawa Barat yang mempunyai potensi yang sangat hebat dan juga luar biasa. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari jumlah tim penilai Pak dari tahun 2020 sampai 2024 ada berapa sih Pak? Apakah konsisten 4 ataupun berubah-ubah gitu Pak? Tadinya kita itu di tahun 2020 dan 2021 karena masih pada masa Covid ya. Lalu juga proses pemilihannya dan seleksinya itu menggunakan online Zoom. Kita itu bertujuh tadinya. Bertujuh, iya bertujuh. Dan semuanya itu seleksinya melalui daring. Tapi dimulai dari tahun 2022, 2023 itu kita berkurang lagi hanya 4 orang. Kemudian 2024 ini 4 orang. 4 orang ya. Berarti awalnya dari bertujuh terus jadi 4. Jadi ke-4 ya. Dan alhamdulillah dari 7 ke 4 tetap ada Bapak ya. Iya, dipercaya Mas. Alhamdulillah. Mungkin karena galak itu tadi. Enggak, ini berarti kompeten. Dia kata pada dia mah kompeten. Kompeten. Udah Bapak pakai lagi rame. Pak, sebenarnya kan tadi kita lihat juga ada 7 juri Pak di awal ya. Sekarang di tahun 2024 pemilihan yang tahun ini lah insya Allah akan kita selenggarakan. Pasti tiap juri itu punya kriteria penilaian. Sebenarnya memang seperti itu atau seperti apa sih Pak? Tiap juri ada 4 juri, yang satu menilai A, B, yang satu menilai dari sisi C ke D-nya atau seperti apa gitu Pak? Ya sebenarnya sih tidak secara spesifik diberikan cara penilaian yang berbeda-beda dari 4 orang juri itu, tapi sebenarnya diberikan kebebasan dan berbedanya itu kemungkinan karena latar belakang keilmuan yang dimiliki. Jadi
waktu tahun kemarin misalnya ambil contoh, itu 3 orang dari perguruan tinggi, dari Unpad, saya sendiri, dari ITB, Prof. Ridwan, dan dari UIN Bandung, Prof. Agus, dan satu lagi dari praktisi. Dari praktisi. Dan jelas dong dengan berbeda latar belakang, beda asal fakultas, beda keilmuan, apalagi dengan praktisi, akhirnya mereka memberikan suatu cara pandang dan menilai itu dari angle yang berbeda. Tapi di situ kompleksitasnya dan komprehensifnya jadinya seru jadinya. Kompleksitas tapi seru ya. Tapi seru, iya, nanyanya macam-macam jadi. Dari sudut pandang aku nggak sudah seperti ini, sudut aku beda dengan keilmuan aku. Keren Jadi banget. pesertanya bingung juga. Tapi seru banget Pak ya, Seru. keempat juri yang mempunyai latar belakang yang berbeda, Betul. digabungkan dan juga harus menyeleksi teman-teman semua. Ya. Ketika menentukan siapa juara dan sebagainya itu cukup kompleks Pak ya, karena Betul. sangat luar biasa. Ya, akhirnya karena itu ada misalnya dari ITB kan dari aspek teknokrasinya, sainsnya gitu ya. Kalau Win mungkin dari aspek budaya, keagamaan, saya dari aspek sosial ekonomi dan sebagainya gitu. Jadi malah lengkap akhirnya dalam memandang suatu katakan kandidat yang memang menjalankan suatu tupoksi tertentu kan ya. Jadi mereka benar-benar diseleksi, diwawancara dengan berbagai pemahaman dan alhamdulillah ternyata yang keluar hebat-hebat semua. Hebat-hebat. Dah Akang Teteh ya. Kataku juga kalau di Jawa Barat mah jangan salah pilih. Ini Akang Teteh dinilai 1 orang tapi dinilai 4 orang dengan sudut yang berbeda-beda. Betul. Dan itu nggak janjian loh, kita nggak janjian. Tuh satu apa ya judul Pak ya, satu judul atau satu inovasi yang dibawakan. Dilihat aja apa beberapa aspek Pak, itu masalah luar biasa. Bahkan ada apa yang namanya beberapa kandidat yang sangat luar biasa, akhirnya dia menang Pak ya. Karena ini aspeknya udah gabung, klub ya udahlah pemenangnya ini gitu ya. Wih keren banget nih ini juri-juri kita di PNS berprestasi nih. Pak sebenarnya nih ya Pak, untuk tahun sekarang apa sih pembedanya dan juga di tahun-tahun sebelumnya dari sisi penilaian, apakah dari tahapnya seperti apa? Kalau dulu ada tahap apa aja dan sekarang ada pergantian di tahun 2024 ini tahapnya seperti apa nih Pak? Ya. Sebenarnya kalau secara umum sih tidak ada yang berbeda ya. Secara umum tidak ada yang berbeda karena kita masih melalui proses 4 tahapan ya, administrasi, wawancara, terus kemudian visitasi dan terakhir adu argumentasi di sesama finalis gitu ya. Nanti baru keluar kandidat juara yang ditentukan oleh ketua tim Baperjakat Provinsi Jawa Barat. Nah, secara jelas tidak berbeda, tapi ada kemungkinan yang cukup berbeda secara prosedural untuk tahun ini. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu setiap PNS bisa mengikuti seleksi ini dengan mendaftar secara individual. Atau diwakili melalui institusinya atau melalui PWSDM ataupun BKD di masing-masing kabupaten kota atau provinsi. Nah sekarang itu enggak. Jadi sekarang terutama di kabupaten kota itu ikut seleksi mendaftar itu enggak boleh by individual, tapi harus melalui PPSDM masing-masing kabupaten kota. Jadi melalui institusi BKD-nya masing-masing kabupaten kota gitu. Dan biasanya juga pemerintah daerah kabupaten kota itu diminta untuk menjalankan seleksi PNS berprestasi yang sama di masing-masing wilayah. Jadi setelah mereka terpilih yang terbaik nanti diajukan. Wah makin luar biasa nih pertarungannya. Makin seru kan? Karena mereka diseleksi dulu ya. Karena kalau dulu masih individual untuk daftar. Jadi juga peserta heterogen kan. Kalau sekarang udah benar-benar yang champion tuh kan. Jadi cari benar-benar best of the best udah. Eta jurina liar Pak. Eta justru malah. Ini terbaik dari yang terbaik. Iya. Dikumpulkan semua di Pemprov Jabar. Jangan pesertanya lebih pintar daripada. Nah itu gimana tuh? Iya. Tapi kan berempat ya. Kurang 1 jika nanti karena berlima. Mesti 2-2. Betul. Tapi insya Allah Pak ya. Jadi itu aja sih yang berbeda. Selebihnya hampir sama prosesnya. Jadi insya Allah ya dari terbaik dikumpulkan ya insya Allah kan nanti ke nasional juga. Ya, juara-juara nanti juga diajukan terus sampai tingkat nasional. Dan Jawa Barat selama ini selalu dapat nomor di tingkat nasional. Iya, kemarin Pak ada 2 nih yang diundang ke sini, ada Bu Nenden juga, ada juga. Nah, Bu Nenden. Termasuk beliau-beliau ini juga juara kemarin kan? Juara kemarin juga sangat luar biasa Pak ya ternyata. Ternyata di tingkat nasional Jawa Barat luar biasa. Ada 4 kemarin juga yang masuk katanya di sana Pak ya. Di 4 kategori iya, betul. Itu kan hasil beliau juga menyeleksi akhirnya juga mereka masuk Alhamdulillah. Padahal mengomporin
unggul. Ngomporin sok. Pada ngomporin unggul sok. Ya, tapi kalau aku lihat Pak kemarin mewawancari beliau-beliau itu sangat luar biasa Pak ya. Iya. Terlebih juga yang luar biasa juga jurinya nih. Menyeleksi sedemikian rupa, kompleks, adu argumen, debat, akhirnya mah memunculkan siapakah juara. Itu kan emang udah emas semua itu mah. Hanya dicari yang karatnya paling tinggi aja. Udah emas semua itu, hanya mencari karatnya. Kita jual di nasional Pak ya. Pak, sebenarnya kalau kita lihat tentunya ada perbedaan Pak ya dari tahun ke tahun mengenai seleksi ini Pak ya, seleksi PNS berprestasi ini. Sebenarnya kalau dilihat dari progres kandidat nih Pak sebenarnya dari tahun 2023 ataupun dari tahun 2022 ke 2023, 2024 sebenarnya apa sih Pak kriteria yang diinginkan yang belum pernah dicari oleh sosok juri? Ya. Jadi gini ya, karena kita tuh kan mencari seorang sosok berprestasi dari pelayan masyarakat. Bukan hanya sebagai pelayan masyarakat, tapi juga pengabdi negara. Abdi negara. Jadi itu suatu sosok yang benar-benar luar biasa mulia ya. Nah, sehingga kita mencari seberapa besar dia itu bisa melayani masyarakat dan seberapa besar dia bisa mengabdi kepada negara. Udah itu aja sebenarnya kuncinya sih. Jadi kebermanfaatan kepada masyarakat, juga keloyalitasan kepada negara. Itu aja sebenarnya intinya. Kunci terbesar. Kunci terbesarnya ada di situ yang kita cari. Dan ternyata Kang Jack luar biasa Kang Jack. Itu kita bisa dapat di daerah-daerah terpencil, di kelurahan, kecamatan yang tadinya nggak ada dalam Google Map gitu. Kita sampai kayak, ada ya? Ada ternyata ASN PNS itu yang luar biasa. Dan itu kemarin dapat juara juga di tahun 2022. Ya. Itu kita ketika visitasi ke SMP-nya itu nggak ada dalam Google Map. Nggak ada, kita nyasar pakai Google Map. Wah, ternyata ada mutiara, ada emas di sana. Nah, kayak nah itulah yang itu ya, yang berarti sangat bersyukur sekali ya karena ketika program pemerintah di Jawa Barat ataupun nasional ini mempunyai program yang sangat luar biasa itu PNS yang berprestasi. Ternyata di jauh-jauh di sana di pelosok-pelosok juga itu ada mutiara yang mungkin kita nggak tahu. Iya betul sekali. Itu yang sebenarnya yang secara mungkin prosedural biasa tidak ketangkep. Dengan ajang ini ternyata kita baru tahu, oh ternyata di Jawa Barat itu luar biasa sekali. Dan menang di tingkat nasional. Oh menang Pak? Menang di tingkat nasional. Menang di tingkat nasional. Dan dapat langsung promosi beliaunya. Langsung promosi beliaunya gitu. Jadi berarti, luar biasa. Tuh, udah keuntungannya banyak kalau keuntungannya banyak, benar. Terutama promosi dong. Promosi dong. Wah, itu mana lagi ya tuh cari. Pak, sebenarnya kalau dari tahap-tahap yang tadi sudah dibicarakan gitu dari awal administrasi sampai terakhir juga ada beberapa tahap yang sangat luar biasa. Kalau nggak salah ada adu argumen ya? Betul. Argumen. Nah, tahap yang paling sulit menentukan itu tahap apa sih Pak? Jadi gini, adu argumentasi gini. Jadi itu baru dimulai tahun kemarin ya. Teman-teman panitia di BKD itu punya inovasi, memunculkan satu proses yang namanya adu argumentasi. Nah, adu argumentasi itu sebenarnya yang selama ini kita cari proses yang hilang karena waktu itu COVID ya. Itu mempertemukan antara para kandidat juara. Gitu. Kan selama ini jangan-jangan diujinya, diseleksinya secara individual masing-masing, tiba-tiba juara si A, juaranya si B. Itu kan asa kurang, nanti biasanya juara kedua, nah kenapa bisa ya? Kok itu, ini. Nah, sekarang itu dipertemukan, diadu. Gitu. Dan diadu itulah mereka suruh bicara dalam kurun waktu yang terbatas, dalam tempo yang terbatas untuk bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya terkait untuk melayani masyarakat dan secara prestasi individual mengabdi kepada negara. Di situ akhirnya kelihatan. Jadi terbuka kan? Benar. Jadi akhirnya terseleksi dengan sendirinya tuh di dalam adu argumentasi. Akhirnya si Eta mah jago gitu. Akhirnya transparan. Jadi nggak ada lagi. Terus kemudian, si Eta yang juara, karena udah memang dipertemukan dan memang nggak ada nggak ada prasangka buruk Pak. Nggak ada prasangka buruk. Jadi benar-benar transparan akhirnya. Transparan. Jadi ya ketika nanti pengumuman di malam final juga ternyata. Betul. Oh iya sih. Iya betul. Iya, gitu. Oke, gitu. Iya gitu. Itu yang kita sebenarnya jadi makin dengan adanya proses tambahan ini, ada argumentasi itu proses ini lebih bisa dipertanggungjawabkan. Selektif dan juga lebih bertanggung jawab dan juga transparan tuh yang terpenting Pak ya. Kita nggak menduga-duga. Nah, si Eta ternyata itu soal prosesnya juga ternyata emang
Ya diadu aja gagasannya Pak. Iya, makanya sekarang juga kan teman-teman BKD jadi benchmark secara nasional dan juga secara wilayah Jawa Barat ya. Jadi katanya juga ada yang mau ini Pak, studi banding juga nih di iya betul, hebat lah. Pemprov Jabar. BKD, Gimana cara nyelenggarainya? Betul. Sehebat betul. itu katanya. Iya, betul. Keren lah teman-teman BKD. Ya? Tuh, lihat Pak Dede, Teh Dewi katanya pada keren tuh tim penghargaan. Pak sebenarnya nih ya, tentunya ini kayak juri paling senior yang 4 tahun berturut-turut. Secara tim ya, bukan secara umur ya. Secara tim ya. Tentunya Pak, ada kesan tersendiri Pak ya selama 4 tahun menjadi juri di PNS berprestasi ini. Nah Pak, paling apa nih satu yang paling berkesan itu Pak? Yang paling berkesan ya pada saat proses visitasi kita harus mengunjungi mereka di wilayah-wilayah yang tadinya kita nggak tahu gitu ya. Oh di Jawa Barat ya ada yang seperti ini gitu ya. Jadi mungkin di tengah keterbatasan, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota ataupun wilayah perkotaan gitu ya. Itu ternyata ada satu sosok PNS yang luar biasa gitu. Boleh dong Mas, spill Pak, itu kan juga sebagai inspirasi kita. Itu siapa tuh Pak? Iya, dalam artian begini, adalah bahwa kalau kita bicara proses kompetisi menjadi PNS berprestasi se-Jawa Barat, itu benar-benar kita bicara Jawa Barat secara utuh dari perdesaan, perkotaan, timur, barat, utara, selatan gitu. Jadi siapa saja sebenarnya bisa untuk ikut serta dalam kompetisi ini sepanjang dia PNS ya. Dan itu bukannya tanpa prestasi. Ternyata beberapa tahun belakangan yang juara juga ternyata berasal dari wilayah yang bukan dari katakan Bandung misalnya, dari Cirebon, dari Depok gitu ternyata dari Sukabumi, dari Indramayu gitu, jauh-jauh, dari Pangandaran gitu yang jauh-jauh ternyata. Jadi sebenarnya, ternyata kemungkinan saya pun yang juga jauh bisa dong kemungkinan berprestasi asal tadi ya memang mereka punya prestasi dan kemauannya untuk bisa. Jadi nggak usah takut, nggak usah takut. Betul. Jadi jangan berprasangka ini mah buat PNS di kota unggul gitu. Jangan berpikiran begitu. Jangan berpikiran gitu. Banyak juga ternyata Pak ya, ketika kita lihat visitasi ke desa-desa itu mereka sangat luar biasa Pak ya. Iya, betul. Menyiapkan gagasan mereka yang begitu rapi dan juga apa ya, untuk penyampaian ke kita juga mereka sudah menyiapkan sedemikian rupa gitu ya. Karena menurut saya pribadi sih Pak, ketika saya ngelihat itu mereka itu termotivasi aja Pak ya ketika dia memenangkan. Nah, Akang Teteh yang di pedesaan ataupun dimanapun ada berada, jangan pernah takut Pak ya. Betul. Pokoknya ini pesan buat Akang Teteh. Nah, pesannya apa tuh Pak? Pesan buat Akang Teteh pokoknya jangan merasa bahwa karena saya itu ditugaskan di daerah yang terpelosok atau sekalipun juga misalnya Akang Teteh itu PNS yang merasa ada kekurangan karena disabilitas, nggak usah takut karena sudah membuktikan bahwa juara-juara kemarin itu juga banyak berasal dari sana. Gitu. Jadi pokoknya maju aja terus kita sebagai PNS ya. PNS maju, bangsa maju. Pasti dong Pak. Pasti. Tuh jangan pernah takut ya Akang Teteh. Ternyata ini pesan nih dari Pak Ferry bahwa ya namanya juga kita terus mencoba terus dengan tekad Akang Teteh semua mau dimanapun ikut langsung nih PNS berprestasi. Apalagi sebentar lagi nih bakal dibuka nih Pak. Betul ya. PNS berprestasi tahun 2024. Kapannya nanti kita undang nih dari langsung timnya ya. Oke. Jangan dari kitanya, nanti aja kita langsung undang nih timnya ke sini Pak. Pak sebenarnya kriteria yang sekarang nih yang diinginkan ini bocoran nih sebenarnya untuk teman-teman semua juga gitu ya. Di tahun 2024 punya kriteria khusus nggak sih Pak sebenarnya untuk PNS yang berprestasi di tahun ini Pak? Ya pokoknya kita pesan khususnya adalah kita mencari yang memiliki spirit sebagai seorang PNS. Lalu yang kedua memang benar-benar PNS yang ingin maju dan memberikan kontribusi lebih buat wilayah kabupaten kotanya masing-masing atau khususnya untuk Provinsi Jawa Barat. Kita akan lihat itu motivasi itu, tekadnya, terus juga termasuk percaya dirinya, harus confidence gitu. Kalau saya PNS berprestasi Jawa Barat ya. Jadi kalau juara tuh benar-benar memang layak juara. Layak juara Pak ya. Kita lihat hanya itu saat ini. Karena apa?
Karena kita ketitipan bahwa kita harus mampu menyaring saat ini PNS-PNS yang siap untuk melanjutkan pembangunan menuju bukan saja Indonesia 2045, tapi juga Jawa Barat 2045 dong. Iya dong. Nah, kita lagi berusaha memapaki itu, termasuk melalui jenjang PNS berprestasi. Ini sangat luar biasa nih ternyata ya Kang Teteh, saingannya sekarang makin ketat Pak. Harusnya gitu. Dari daerah, dari kabupaten kota diseleksi heula ya. Iya, betul. Nanti yang bagus-bagusnya langsung ke Pemprov Jabar, bertanding lagi dengan PNS provinsi. Ya. Ini teh jurina hantel lieur. Ujungnya liur. Ya bismillah Pak ya, karena kita juga mencari ya karena Bapak karatnya paling tinggi. Betul, karatnya paling tinggi. Iya. Pak, sebenarnya kan tetap ya dari tahun kemarin ada 3 kategori Pak ya kalau nggak salah ya. Masih kita kategori ya. Ada inovatif, inspiratif dan juga the future leader. Iya. Nah sebenarnya Pak masih bertanya-tanya sih Pak, aku juga pribadi inovatif, inspiratif, sok tuker gitu Pak. Itu sebenarnya gimana sih Pak? Paling gampang mah kieu lah. Kumaha Pak? Kalau inovatif, nu didagangkeunna, dikampanyekeun itu produk hasil dari sebuah inovasinya. Jadi berupa produk. Ada produknya ya? Produk. Bukan dirinya, tapi produknya. Kalau inspiratif justru kebalik. Yang dijual, yang dikampanyekan dirinya. Dirinya ya? Saha maneh teh gitu. Tapi kalau misalnya halus, kan bakal jadi inspirasi atau bakal ditiru, digugu oleh orang lain ya. Menjadi inspirasi orang lain. Lalu diikuti jadi role model orang lain. Jadi sosok individualnya. Jadi itu aja paling gampang. Saya tuh punya kemampuan dalam menghasilkan produk inovatif atau tidak. Barangnya ada atau tidak. Atau saya sebenarnya adalah seorang sosok leadership yang bagus di masyarakat dan diakui. Nah itu masuk ke inspiratif. Gitu. Jadi itu aja. Kalau inovatif mah produknya, bukan orangnya loh ya, produknya yang dinilai. Ya. Betul. Kalau inspirasi mah abdina ya. Betul sekali. Eta Kang Teteh ternyata jawabannya ya. Paling sederhana itu aja. Paling sederhana itu Pak ya. Paling sederhana dimaknai seperti itu. Nah, seperti itu. Makanya nih di tahun 2024 ini PNS berprestasi nanti akan dibuka. Jangan salah ikut Pak ya. Jangan salah input juga gitu ya. Ternyata inovatif, inspiratif perbedaannya tadi ya sebagai berikut. Kalau the future leader mah udah tahu Pak ya. The future leader mah udah ada lah gitu ya. Katanya kebanyakan memang Pak di masyarakatnya dibalik kalau di DM teh kalau inspiratif sama inovatif teh apa bedanya? Nanti juga kita ada sosialisasi juga Pak. Iya, ada sosialisasi. Nanti ketemu lagi insyaallah. Ketemu lagi Pak ya. Dan juga nanti di YouTube juga nih akan ada live juga Pak. Jadi teman-teman semua juga jangan takut. Gitu informasinya. Insya Allah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat ini akan menyebarluaskan nih Pak tentang sosialisasi ini. Pak izin Pak sebenarnya tadi kita sudah dengarkan kesannya seperti apa, sukacitanya dengan juri yang lain gimana debatnya gitu perbedaan argumen sudut pandang. Nah sebenarnya Pak apa sih harapan dihasilkanlah Pemprov PNS ini di Pemprov Jabar ini di tahun 2004 ini apa nih harapan Bapak untuk kedepannya? Harapannya itu ya mampu karena ini adalah sebagai sebuah proses bahwa yang namanya PNS ataupun juga pemerintahan itu fungsinya dan juga tanggung jawabnya itu sudah sangat beragam sekali. Tuntutan dengan masyarakat juga tinggi kan terhadap sosok yang namanya PNS. Dan masuknya juga hese ayeuna pan. Hese gitu. Jadi harus benar jadi benar-benar yang namanya seorang PNS secara individual itu harus maksimal dan memberikan impact yang paling tinggi kepada masyarakat. Jadi tahun ini kita berharap, lalu juga dengan memasuki tahap perencanaan pembangunan jangka panjang yang kedua ya ini kan menuju Indonesia Emas 2045. Ya disinilah yang orang-orang terbaik, PNS terbaik, mau dari kabupaten kota, mau dari provinsi, itu akan terpilih. Dan itu akan jadi role model. Jadi role model. Jadi rencananya juga kalau tidak salah menurut BKD akan jadi role model dan nanti akan menjadi panutan ya bahwa sosok nanti PNS berprestasi itu adalah sosok yang seperti bayangkan harus inovatif, harus mampu berkolaborasi, memiliki spirit tinggi walaupun remunnya lagi diperketat gitu kan, loyal gitu ya. Jadi benar-benar tidak pernah mengeluh, udah pokoknya tuntutannya luar biasa. Tapi disinilah diujinya. Disinilah diujinya benar apa tidak itu. Bener. Karena kalau udah punya title seperti itu kan ada pertanggungjawaban Pak ya. Pertanggungjawaban bahwa aku
Abdi tos jadi PNS berprestasi nih di tahun Betul, 2023 betul, misalnya nih. betul. Berarti kan harus ada tanggung jawab yang lebih dong, Iya, Pak. jadi role model, benar. Modal semuanya. Jadi role model. Dan alhamdulillah selama ini apa yang sudah dilakukan oleh seleksi oleh BKD Provinsi Jawa Barat itu benar bisa jadi role model di mana-mana di tempatnya bertugas. Alhamdulillah, setahu saya itu alumninya benar-benar jadi role model. Jadi mungkin kalau nanti di tahun 2025 ada bagusnya juga nanti ada reunian gitu. Oh benar. Ada reunian ya. Itu kelihatan tuh. Bener nggak udah jadi kabit, bener nggak udah jadi sekdis gitu ya. Reunian sama diundang nih ke podcast PKD nih, bener nggak ini teh Iya, gitu. betul, jangan-jangan. Bener jadi testimoni Pak ya. Ternyata betul. beliau-beliau ini yang sudah mendapatkan title PNS berprestasi ya sebelum-sebelumnya ini ternyata bukti-buktinya pun ada karena ya Pemprov Jabar sangat keren sekali menyeleksi mereka promosi yang sangat luar biasa. Bahkan diajukan kemarin Satya Lancana itu dengan cepat gitu ya. Oh ini KLB ya benar-benar. Wow sangat luar biasa sih. Ya Pak. kan kenaikan pangkat luar biasa betul, ya. Kan setahu saya kenaikan pangkat luar biasa. Langsung jalurnya dia udah berprestasi itu Pak mau gimana lagi. Jadi kalau misalnya nanti semakin banyak yang berpartisipasi dalam penseleksian PNS berprestasi ini ya. Itu masing-masing BKD atau PSDM di kabupaten kota itu kan akan bisa mapping nanti ternyata ini memang bagus. Mual salah mohon saya maaf. Dan kata saya mual salah. Tapi udah gak salah Pak, orang 4-4 ini masuk kandidat ke nasional itu hebat. Iya, betul. Alhamdulillah. Berarti kan itu salah satu bukti Pak ya bahwa yang kita nilai selama ini yang memang tahun kemarin itu cukup panjang Pak ya dari bulan Mei. Iya, panjang. Pengumuman sampai November ya betul Pak, November. Itu cukup sangat panjang, setengah tahunan gitu ya. Ternyata ya itu hasilnya juga ya nggak main-main Pak ya, teman-teman semua. Selalu bisa kemudian berprestasi tingkat nasional. Betul Pak. Pak sebenarnya setelah teman-teman ini sudah mendapatkan title nih juara-juara 321 setelah itu ada pembinaan nggak sih Pak dari kita dari tim juga ataupun dari tim penilai diibaratkan setelah menang itu ente loss gitu tapi ayo Pak Kadidri kita ngariung lagi sok gimana lagi dan perkembangan apa lagi atau gimana? Ya sebenarnya sih ketika sudah dijadikan sebagai juara dalam PNS berprestasi ini, sebenarnya pembinaan dan itunya diserahkan kepada masing-masing pemerintah kan, dan juga institusinya atau OPD terkaitnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kabupaten kota, ya diserahkan ke masing-masing kabupaten kota. Kalau yang provinsi ya diserahkan ke institusinya dari OPD-nya dari mana dan segala macam. Gitu. Sebenarnya dibalikan itu karena tadi pada prinsipnya bahwa harus badge sebagai juara itu harus kepake terus tuh. Nah, jadi itu yang sebenarnya jadi kalau menurut saya sebenarnya sudah berdasarkan seleksi alam aja. Pembinaan secara program kegiatan sih nggak ada. Tapi ketika udah dikasih stempel, kasih badge bahwa Anda adalah juara PNS berprestasi Jawa Barat. Dia pasti akan ngembangin dirinya sendiri. Betul. Karena jadi role model. Nah, udah role model pasti mereka punya motivasi tersendiri Pak ya. Motivasi makin menggebu-gebu menurut aku Pak. Udah dapet dan sebagainya udah hebat apalagi kajang nasional bertanding mereka makin menggebu-gebu Pak ya. Betul. Dan tanggung jawab katanya juga pernah nih. Kemarin tuh Tenenden bilang seperti ini Pak. Sebenarnya kalau jadi PNS berprestasi tuh apa sih hal yang terberatnya? Dia bilangnya tanggung jawab kan. Iya betul. Ketika dia sedang banyak urusan terus ada dari luar pengen belajar ke BKD dan katanya udah capek dan sebagainya tapi balik lagi ke tanggung jawab katanya. Iya. Wah nggak bisa nih harus juga. Karena saya juara PNS berprestasi. Betul gitu. Keren banget Pak. Iya. Jadi itu akhirnya secara seleksi alam ya. Iya. Dia membina dirinya sendiri sebenarnya. Gitu. Membina diri sendiri dan mereka punya motivasi dan juga untuk bisa men-share kebaikan sangat luas gitu Pak ya. Iya. Ke masyarakat. Iya, itu kita inginkan itu. Itu Dewan Juri mah mainnya itu udah manfaat untuk orang lain gitu ya loyalitas ke badan negara. Udah itu aja dua sebenarnya akan kelihatan pas wawancara ya. Akan kelihatan pas wawancara betul. Nah itu tipsnya nih Pak. Sebenarnya nih dari sisi program nih ya. Oke ya. Kalau tadi kita berbicara soal dari beberapa kandidat gitu ya, kandidat PNS berprestasi dari tahun ke tahun. Kepengennya seperti apa? Jeblak seperti itu gitu Pak ya. Nah kalau dari sisi program acaranya Pak. Punya peningkatan nggak nih program PNS berprestasi ini? Ya kita jelas karena tahun ini juga
personil daripada tim penilainya berbeda, relatif sedikit berbeda. Jadi kalau kemarin kan masih ada satu praktisi ya, kalau sekarang 4 dari perguruan tinggi, tambah dari UPI 1 Profesor Karim. Nah, kita menginginkan juga bahwa dengan semuanya nanti berasal dari perguruan tinggi, ada proses yang mungkin lebih meningkat lagi ya, intensitas, lalu juga mungkin ketegangan, tensionnya gitu ya, atau juga mungkin bisa jadi banyak sharing ya. Jadi sharing keilmuan jadi akhirnya. Jadi kan kita juga kan mungkin di perguruan tinggi juga merasa bahwa di level praktisi, implementasi kan mungkin juga kita mengalami keterbatasan. Nah, kalau semakin banyak peserta itu yang levelnya itu nanti penyuluh lah, nanti dari OPD peternakan lah, kesehatan dan sebagainya dan seterusnya, itu bisa memberikan banyak aspek keilmuan yang lebih bagus kan. Nah, disinilah yang kita itu ingin gali ya, bahwa bahwa PNS berprestasi itu nanti akan memberikan juga manfaat ilmu kepada teman-teman PNS baik itu di level provinsi ataupun juga di level kabupaten kota. Jadi kita menginginnya ke arah sana. Karena kan sudah mulai banyak bahwa nanti dalam bekerja seorang PNS itu dalam mengambil kebijakan itu dasarnya adalah science based. Nah, disinilah yang kita mau kuatkan itu dalam proses ini. Gitu. Karena kan nanti seleksi bukan hanya sekedar nanya hungkul. Nah, enggak dong Pak. Tapi diskusi, diskusi nanti gitu. Silakan mengungkapkan apa yang memang mungkin mereka dari peserta itu ingin ide ataupun gagasan yang terbaru seperti apa bisa jadi luar biasa. Luar biasa. Kami sendiri banyak belajar kok dari para peserta. Apalagi nih Pak Ferry ini udah 4 tahun gitu ya. Tapi kalau lihat dari umur Pak bukan senior, ini mah juri pang seniornya gitu ya. Juri pang senior sangat seumurnya. Pak izin Pak ini last and least question nih Pak. Gimana Kang Ojak? Nih. Ini teman-teman 2024 ini udah bersiap nih Pak sebenarnya karena di Pemprov Jabar ini sebentar lagi ini katanya mau buka. Pengen tahu sih Pak tips and triknya di tahun ini seperti apa nih biar teman-teman juga menyiapkan itu Pak. Jadi gini, yang pertama ini ada 3 hal. Nah, 3 ada 3 kategori ya, maksudnya bukan 3 kategori. 3 kategori ya. Pertama inovatif. Inovatif itu pastikan bahwa produknya itu sudah jadi dan sudah mampu dimanfaatkan untuk masyarakat. Produknya ya. Jadi sudah jadi dan sudah mampu diterapkan di masyarakat dan bermanfaat. Oke, itu satu. Lalu yang kedua dari inspiratif. Inspiratif Pak. Pastikan bahwa memang individual Akang Teteh itu eksis lah mun bahasa anak sekarang. Selebgram di masyarakat. Seleb aja bahasa seleb gitu. Karena gini, karena dalam beberapa tahun terakhir ketika wawancara kita tanya, punya Instagram, saya bilang gitu. Punya channel sendiri di YouTube, punya, tunjukin. Kita minta dia tunjukin. Cina, wah ada yang 100.000 follower, ada yang 1 juta subscriber. Beneran itu. Beneran Pak? Iya. Jadi sosoknya dia itu sudah mampu menjadi inspirasi bagi banyak follower atau banyak subscriber gitu. Itu, jadi pastikan eksis. Nah, kalau untuk yang inspiratif. Dan itu nggak mengenal usia ya. Nggak mengenal usia Pak ya? Nggak mengenal usia untuk inspiratif. Jadi bisa saja yang muda juga dia sudah mampu menginspirasi banyak orang kan dirinya. Gitu. Karena sekarang Pak kalau lihat di Instagram teh, mending pengennya kayak dia. Mereka kan menginspirasi dong Pak. Betul. Jadi cuma jangan kita itu ke artis unggul atau ke PNS kedap. Betul Pak. Nah lalu yang ketiga future leader. Future leader cuma satu kuncinya. Apa Pak tuh? Pokoknya punya semangat tinggi untuk terus maju, akan kelihatan. Oke, semangat tinggi dan terus maju Pak. Nah, jadi gini, ini pesan yang kedua dari saya kepada Akang Teteh, yang mungkin usianya di bawah 35 tahun. Ya, pokoknya punya mental untuk maju terus. Udah daftar? Udah itu weh. Eta weh heula. Punya mental buat maju terus. Dah. Tipsnya udah ada tadi tuh, inovatif maksudnya produknya yang udah maju dan juga bisa bermanfaat di masyarakat. Inspiratif mah ya seleb we, jadi seleb gela bisa menginspirasi gitu Pak. Yang terakhir mah the future leader mental tuh yang 35 tahun ke bawah umurnya ya. Itu mentalnya harus kuat katanya. Betul. Mental yang kita lihat. Nah eta Pak. Betul.
ada sedikit bocoran tips dan bocoran. trik ini dari tim penilai Jadi kan kita. semua orang bisa ikut kan? Betul. Oke. Harus disebarin juga nih Pak cepat-cepat nih informasi ini Pak kepada masyarakat ya. Bapak atur nuhun nih Mas, terima kasih juga. Kang Ojak, sama-sama. Karena ternyata informasi ini pun juga memang sangat dibutuhkan Pak oleh teman-teman semua yang sudah kepo-kepo nih nanya-nanya ke kita tentang PNS berprestasi kapan, terus juga Kang sok pabalik tibalik channel inovatif inspiratif. Sekarang mah udah enggak lah. Sekarang udah enggak. Bahkan aku sudah terilhami nih inovatif inspiratif dan Kang Ojak mau ikut juga? Enggak kayaknya. Nanti aja. Tim belakang layar dulu aja sekarang Pak. Jeruk banget. Nanti ya Pak Dede ya Pak. Pak Ferry hatur nuhun. Ini Pak Dr. Ferry Hedianto SMA ini sebagai Kepala Program Studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Sangat luar biasa hari ini hadir. Kemarin tuh Pak Agus kita tag juga Pak. Terus ada Pak Agus, yang kedua itu tadi Pak Ridwan juga. Nah sekarang ada juri baru nih Pak ya. Pak Karim nih ya dari UPI Prof. Karim. Nah Pak, alhamdulillah hari ini terima kasih juga sudah datang di Aji Podcast Pak. Kita terima kasih juga informasi yang sangat luar biasa. Insya Allah informasi ini juga kita akan sebarkan Pak ke teman-teman semua juga di media sosial kita juga. Dan jangan lupa Pak, sekarang mah ada khusus Pak di sosial media kita Pak. Ada @PNS berprestasi. Nah jadi semua informasi tentang PNS berprestasi itu di sana semua sudah Pak. ada di situ. Ada semua. Nah tapi jangan lupa juga Pak, ini ada like, subscribe juga, komen dan juga follow sosmednya BKD Jabar dan PNS berprestasi. Harus subscribe dong. Harus dong, itu semuanya harus di subscribe. Nah Bapak juga punya ada follow Instagram dan sebagainya. Enggak tuh. Takutnya nanti gini, Pak saya mau nanya skripsi saya, tesis saya gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya, nanti by chat WA aja. Bapak terima kasih atas kehadirannya. Dan juga Akang Teteh terima kasih menyaksikan di segmen ini. Terima kasih untuk semuanya dan juga rekan-rekan panitia, dan juga rekan-rekan nih tim dari BKD Jabar Humasnya yang sangat luar biasa. Dan juga Pak jangan lupa ketemu lagi di Aji Podcast di informasi selanjutnya, dan juga hanya di Aji Podcast ASN Jabar ikut bicara. Aji.